Kalau untuk penyakit aritmia sendiri ini, pengobatannya itu ada apa aja sih dok? Apakah harus dioperasi atau bagaimana? Dari sesederhana kita bisa observasi dulu. Jadi ada beberapa gejala aritmia yang mungkin belum perlu diapa-apain. Ya, mungkin masih ringan dan misalnya kalau muncul kita baru minum obat. Ada juga beberapa yang mungkin sudah lebih sering dan harus kita minum obat secara rutin. Ketika irama jantung ini memang sudah terlampau cepat, terlalu mengganggu, bahkan mengganggu keseharian dan sangat simptomatik. Tentunya selain obat-obatan yang optimal kita bisa berikan, kita bisa melakukan tindakan kuratif yang lain, misalnya tindakan untuk menghilangkan sumber listrik yang bermasalah itu dengan cara tindakan ablasi. Kalau misalnya detak jantungnya misalnya terlalu lambat dan memang sudah persistence di bawah 50 dan menimbulkan gejala misalnya udah terus-menerus pingsan, pandangan seperti buram terus hampir mau jatuh mulu gitu ya. Nah, kita bisa lakukan pemasangan pacu jantung. Nah, mungkin boleh ditunjukin nggak dok? Oke. Pacemaker tuh seperti apa sih? Ini nih alatnya salah satu alat pacemaker ya. Ada beberapa macam. Jadi alat implant cardiac device ini atau kita sebut alat elektronik kardiak ya, ALEKA gitu sebutannya lah. Itu ada berbagai macam sifatnya. Ada yang sifatnya basicnya hanya untuk memacu jantungnya. Jadi kalau jantungnya terlalu lambat, kita bisa berikan kabel ke dalam pembuluh darah, masuk ke dalam jantung yang menggantikan fungsi generator itu sendiri. Nah, generator itu kemudian dia akan diambil alih fungsinya oleh baterai ya sebesar ini yang ditaruh di bawah kulit atau otot sebelah kiri atau sebelah kanan dada pasien. Dan kemudian berapa lama nih usia baterainya tergantung dari pemakaiannya. Kalau misalnya dia sangat bergantung sama alat ini mungkin bisa 8 tahun. Mungkin kalau misalnya dia bisa lebih panjang lagi mungkin 10 tahun lebih, dan kemudian nanti kita bisa ganti lagi nanti generatornya ini sendiri gitu. Atau misalnya dia nggak perlu alat pacu, tapi dia perlu alat untuk menetralkan irama jantung. Nah, itu alatnya kita sebut ICD. ICD itu adalah alat untuk mendeliver shock ke dalam jantung ketika terjadi gangguan irama jantung. Nah, itu untuk menetralkan, mereset irama jantung. Tapi juga ada alat khusus yang untuk memberikan sinkronisasi. Misalnya pada pasien-pasien heart failure yang gerak jantungnya tuh udah nggak sinkron lagi antara jantung kanan, jantung kiri, kita bisa sinkronisasikan dengan namanya CRT namanya. Alatnya pun bentuknya seperti ini. Oh iya? Iya, jadi ada berbagai alat, berbagai fungsi daripada alat-alat ini, jadi tipenya macam-macam. Nah, pacemaker yang terbaru adalah sekecil ini sekarang. Jadi udah nggak perlu lagi tindakan operatif, jadi hanya kita deliver device ini ke dalam pembuluh darah dari paha, kemudian kita taruh, kita sangkutkan di dalam ventricle kanan jantung, dan dia akan berfungsi seperti alat yang sebesar ini gitu. Fungsinya adalah untuk sebagai menggantikan ya peran daripada generator yang sudah tidak bisa berfungsi lagi dengan baik.